central limit theorem. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Belum? Baik, saya lanjut. Saudara mendengar suara saya dengan baik ini? Baik, Pak. Baik, ya. Dengar, Pak. Bapak. Ini adalah yang lalu, kemudian saudara punya distribusi normal. Nah, ini contoh yang lain, saudara. Central limit theorem ini. Kalau saya punya distribusi yang seperti ini, ya bentuknya segitiga seperti ini. Artinya apa ini, saudara? Kalau distribusinya seperti ini, artinya misalnya saya punya angka 0 sampai 9 ya, 0 sampai 9. Kemudian saya punya misalnya saja 10.000, angka 10.000. Nah, dan distribusi angka saya 0 sampai 9 itu bentuknya seperti ini. Ini 0, ini 9. Artinya apa ini? Yang mana yang paling banyak angkanya? Yang 0, Pak. Yang 0, yang 9 sedikit. Bentuknya segitiga. Ini normal atau bukan normal? Distribusinya ini normal atau bukan normal? Bukan. Bukan ya. Dari mana tahu kalau bukan normal? Yang paling gampang, yang ini loh ya, yang ini. Ini distribusinya ini normal. Karena bentuknya, ya bentuknya bukan seperti distribusi normal. Jadi distribusi apa ini? Distribusi segitiga. Dan nolnya paling banyak. Nah, ini kalau saya buat perhitungan, saya bisa mencari berapa banyaknya 0, kemudian 1, secara berangsur-angsur turun sampai yang paling sedikit 9. Nah, saya ambil 10.000. Misalnya nolnya umpamanya saja 2.625 misal. Kemudian satunya 2.400. Kemudian 1.200, 750 dan seterusnya. Sesuai dengan sudut dari segitiga ini. Nah, distribusi populasi ini bukan normal. Nah, kemudian dari 10.000 data yang berdistribusi segitiga ini saya ambil umpamanya aja 30 data. 30 secara random, 30 gitu. Saya dapat apa ini nanti dari data 30 ini dapat apa? Harga apa? Dapat harga apa? Saudara kalau saya ambil data 30, ini 30, 30, 30, sini saya dapat apa? Mas Ayu, ada Mas Ayu. Harvin, ada Harvin. Mas Ayu. Baik, saya dapat apa Mas Ayu? Saya ambil 30, 30, 30, dapat apa? Dapat statistik. Dapat statistik harga rata-rata. Nah, ini kalau saya lakukan terus-menerus, nanti saya punya rata-rata banyak. Kemudian harga rata-rata saya itu saya gambarkan. Ya, dalam bentuk histogram mestinya digambarkan. Apa yang kemudian saya peroleh? Saya peroleh gambar yang seperti ini. Jadi ini bukan dibuat-buat. Kalau saya lakukan prosedur seperti ini, saudara kan dapat gambar seperti ini. Jadi saya pernah mencoba dengan 10.000 atau saya agak lupa, tapi yang jelas datanya banyak. Dengan menggunakan ya membuat program kecil, kemudian saya minta diambil 30 secara random. Ya. Saudara bisa minta dari Minitab misalnya atau dari Excel, saudara minta 1.000 data yang keluar dari distribusi ini. Ya, jadi bentuknya segitiga begini, kemudian diambil data 30 dapat rata-rata. Kemudian saya minta digambarkan dan keluar gambarnya seperti ini. Yang ini distribusi apa? Yang ini Harvin. Distribusi apa yang ini Harvin? Distribusi normal. Distribusi normal. Ya. Apa yang terlihat apa sekarang Harvin? Apa yang saudara lihat? Bahwa distribusi populasi yang tadinya apa ini? Tadinya segitiga bukan normal. Bukan normal, ketika saya ambil rata-rata dan digambarkan dia menjadi normal.
Jadi distribusi normal, Pak. Itu yang namanya central limit theorem. Central limit theorem. Jadi walaupun distribusinya tidak normal populasinya, tapi distribusi rata-ratanya normal. Dan ini yang jadi pedoman sebenarnya untuk semua penelitian dan sebagainya. Karena kalau saya ambil rata-rata, saya menganggap rata-rata saya itu adalah salah satu data dari sejumlah data yang dihasilkan oleh distribusi normal. Baik, ada yang ditanyakan sampai di sini. Nah sekarang kalau segitiganya begini, apa artinya ini AB? Kalau segitiganya begini apa artinya? Mana yang lebih banyak angkanya? Ada 0 Pak. sampai 9. 9-nya paling banyak. Nah, segitiga, kenapa segitiganya begini ya? Bisa saja segitiganya begini, terserah saudara segitiganya bagaimana. Ya sudutnya besar begini atau sudutnya kecil, tapi yang jelas nanti 9-nya lebih banyak daripada 0. Berangsur-angsur semakin lama semakin banyak. Kemudian saya minta lagi, diambil data lagi. Diambil data berapa? Ya 30 data, kemudian saya minta digambarkan apa yang keluar, normal lagi. Jadi kalau segitiganya begini, ini normal, segitiganya begini juga normal. Ya. Kemudian kalau datanya begini seperti yang di tengah ini. Ini apa artinya Kafka kalau data di tengah ini bagaimana ini 0 sampai 9? Mana yang lebih banyak 0 atau 9? Sama semua, Pak. Sama-sama ya, sama-sama. Jadi kalau 10.000 berarti 0-nya nanti 1.000 gitu, 9-nya 1.000. Kemudian datanya saya apakan, saya kumpulkan, kemudian saya masukkan ke dalam tempat tertentu, kemudian diaduk saudara supaya random. Kemudian saya ambil 30. Saya dapat data berapa ini? Saya ambil 30. Saya dapat rata-rata terus begitu. Nah, ketika digambar keluarnya begini. Nah, jadi tidak tergantung pada distribusi daripada populasinya. Nah, kalau populasinya begini hasilnya normal, populasinya begini hasilnya normal, populasi begini juga hasilnya. Ya. Nah, rata-ratanya ini di mana rata-ratanya ini? Rata-ratanya ini sama dengan rata-rata populasi. Ya. Jadi kalau segitiga ini rata-ratanya di sini, ya ini rata. Kalau ini gampang gambarnya karena dia rata-ratanya mesti di tengah sini. Jadi rata-ratanya sama dengan rata-rata populasi dan standar deviasinya adalah sama dengan sigma per akar n. Ya. Kalau gitu ini besar kecilnya tergantung apa ini, siapa mau jawab. Ini kan gambarnya begini, tetapi kan bisa saya gambar begini. Kan bisa saya gambar begini. Besar kecilnya ini tergantung apa? Deviasinya, Pak. Iya, ini nah, deviasinya itu tergantung apa ya, Pak? Tergantung deviasi, betul. Deviasinya itu tergantung apa? Untuk distribusi rata-rata ini. Deviasinya tergantung apa? Jumlah sampelnya juga, Pak. Baik, ya jumlah data. Hati-hati dengan jumlah sampel ya, hati-hati. Jangan sampai salah itu. Jadi ini kalau punya sampel 1, sampel 2, sampel 3, sampel 10. Nah ini datanya. Ini datanya. Setiap sampel itu punya data. Misalnya ini 30. N-nya itu apa? N-nya itu 30. Jumlah data pada tiap-tiap sampel. Bukan jumlah sampelnya, bukan 10. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini jumlah sampel. Ini adalah jumlah data pada tiap-tiap sampel. Yang ini yang namanya N. Jadi sigma X bar itu sama dengan sigma X dibagi akar N. N-nya itu adalah jumlah data pada tiap-tiap sampel. Baik, ada yang ditanyakan silakan. Permisi, Pak. Saya izin bertanya. Silakan. Begini, Pak. Saya masih kurang paham untuk Baik. merubah jadi diagram segitiga menjadi distribusi normal, Pak. Melalui pengambilan data yang 30 itu apa maksudnya ya, Pak? Baik, ini saya punya data ya, jumlahnya 10.000. Misal ini, saya punya data 10.000. Ya, saya ambil yang gampang, yang ini aja. Ini datanya kan mulai 0, angka 0 sampai 9. Jadi nolnya berapa ini nanti Edgar? Kalau 10.000, nolnya berapa? Sama, semua sama. Berapa angka saya yang ada tulisannya 0? Saya tuliskan di kertas begini. 0.
ada lagi 0 kertasnya yang sama. Ribuan ya Pak? Ada 1000, ini 1000, satunya 1000, duanya 1000, semuanya 1000, gitu ya. Saya tuliskan di kertas. Nanti ada 9, 9-nya jumlahnya 1000, 8 jumlahnya juga 1000. Kemudian kertasnya ini saya pilih begitu, kemudian saya masukkan ke dalam, umpamanya saya punya keranjang, saya masukkan. Ini kertasnya. Ya, kertasnya ini ada 0, 1 sampai 9. Kemudian ini diaduk. Diaduk sehingga 0 dan 1 dan 9 itu bercampur, pokoknya diaduk sampai terjadi peristiwa randomisasi. Ya, seperti itu. Idealnya begitu, walaupun randomisasi itu ya sulit saudara, tapi idealnya anggaplah begitu. Kemudian dari tempat ini, keranjang ini saya ambil 30 data. Loh, ada nolnya enggak di sini? Ada nolnya enggak? Di data 30 saya ini. Ada enggak? Mungkin ada. Bisa ada. Nah, ini 0 gini ya, sampai 9. Ini data saya. Contohnya begini. Nolnya berapa? Jumlahnya berapa datanya nanti? 30. Nolnya berapa? Misalnya kalau ini sama dari 10 ini kan berarti 03, satunya 3, tapi mungkin tidak begitu ya. Nolnya 2, 1 dapat 3, kemudian 3-nya dapat 4, nanti ada yang dapat 1, terus begitu jumlahnya 30. Nah, ini saya cari rata-ratanya. Berapa rata-ratanya ini? Itu ya. Idealnya rata-ratanya berapa? Kalau begini. Rata-ratanya sama dengan rata-rata ini. Jadi kalau ini 0, ini sampai 0, 1, 2, 3, kemudian ini 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saudara punya data seperti ini. Berarti nanti saudara punya data di 4,5. Itu rata-ratanya. 5, ya 4,5. Gitu ya. Oh, M-nya berarti nanti mu ya Pak? Jadi mu. Iya, ya. Mu-nya nanti, ini mu-nya ada, mu-nya harga rata-rata ini distribusi awalnya ini ada 4,5. Mu-nya 4,5 kalau yang ini. Ini karena gampang bisa dihitung 4,5. Kalau yang segitiga mesti dicari. Ini 4,5. Nah, kemudian ini saya cari berapa ini rata-ratanya ini. Nah, kadang-kadang rata-ratanya lebih kecil dari 4,5, kadang-kadang lebih besar. Kemudian saya gambarkan, saya minta hasilnya digambarkan. Nanti gambarnya keluar begini. Jadi berubah dari distribusi yang uniform seperti ini menjadi distribusi rata-rata. Karena 30 yang saudara ambil itu nanti, itu ada rata-ratanya yang seperti ini, ada rata-ratanya 4,5, ada yang sedikit lebih kecil dari 4,5, ada yang 4, 3,5 gitu. Nah, ini bisa dilihat sampai berapa jauh. Kemudian ada enggak yang 5? Ada enggak rata-ratanya 9? Tidak ada. Kalau dilihat dari ini tidak ada. Ya. Nah, ini ada perumusannya untuk yang uniform, itu harga rata-ratanya, kemudian ada, nah nanti dibagi dengan N, saudara dapat ini mana yang paling jauh. Nah, setelah saya dapat data seperti ini, kemudian saya minta digambarkan. Nah, digambarkan kalau datanya cukup banyak, saya punya gambaran yang di tengah, yang normal ini. Sehingga walaupun distribusi populasinya ini tidak normal, tetapi ketika kita berbicara dengan distribusi rata-rata, dia cenderung normal. Baik, sudah menjawab itu Edgar. Silakan kalau ada yang lain. Silakan kurang. Baik, silakan kalau ada yang lain yang kurang jelas. Yohana, ada Yohana? Ada Bapak. Lutfi, ada Lutfi? Ada Pak. Baik. Sergio, ada Sergio? Hadir Pak. Baik, ada yang ditanyakan Sergio? Sejauh ini masih. Ya, oke, baik. Kalau begitu saya lanjutkan. Nah, ini contoh, saudara. Nah, ini contoh ini, saudara, hipotetik, gitu ya, hipotetis. Artinya contoh buatan, bukan kejadian yang sebenarnya. Tetapi contoh ini bisa menjelaskan tentang bagaimana perubahan dari distribusi populasi menjadi distribusi rata-rata. Gitu. Dalam sebuah apartemen seperti ini ada apartemen, jumlah orangnya 500. Nah, orang yang tinggal di apartemen, 500 orang ini, ternyata beratnya itu berdistribusi normal. Ya, berat berdistribusi normal, berapa rata-ratanya?
rata-ratanya 60, kemudian standar deviasinya adalah 12. Baik. Mario, ada Mario. Tidak ada. Muhammad Adim, ada Muhammad Adim. Berapa jumlah orang yang tinggal di apartemen Muhammad Adim? Berapa? Jumlah orang yang tinggal di apartemen berapa? 500 orang. 500. Siapa namanya Muhammad Adim? Pasti tidak tahu, saudara. Nah, kenapa ditanyakan siapa namanya? Tidak ada relevansi, tidak penting buat kita siapa namanya. Tapi yang penting apanya? Untuk konteks kita ini, Edgar, apa yang penting? Apa karakteristik kualitasnya apa yang mau dipelajari? Itu Pak, berat. Berat, ya. Kita tertarik namanya siapa, tidak penting. Tapi beratnya. Nah, beratnya berdistribusi apa? Brilian. Distribusi normal, Pak. Normal, rata-ratanya berapa? 60 kg. Tanda deviasi berapa? 12 kg. Baik, ya. 60 kg, 12 kg. Sekarang RC, ada RC. Ada Bapak. Ada RC. Ada enggak orang yang tinggal di apartemen itu yang beratnya lebih dari 60 RC? Berdistribusi normal ya, berdistribusi normal. Ada enggak yang beratnya lebih dari 60? Tidak. Tidak, yang lain sepakat? Oh, yang lebih dari 60 ya Pak? Iya. Oh, Ada. ada Pak. Ada. Ada ya, distribusi Ya, normal. ada. Yang lebih kecil dari 60 ada RC. Ada. Berapa yang lebih berat dari 60? Berapa probabilitas orang yang tinggal di apartemen beratnya lebih dari 60 kg? Berapa? Baik. Nah, 50%. Seperti Ya. biasa ya. Farhan, ada Farhan. Ada Pak. Ada anak bayi yang tinggal di apartemen atau tidak ada, Farhan? Bisa jadi Pak. Kalau saya katakan tidak bisa, karena apa, Farhan? Tidak mungkin ada. Karena apa? Coba pikirkan. Kurang tahu sih Pak. Oh, harus tahu, Farhan. Harus tahu. Informasi ini cukup. Oh, Informasi ini cukup untuk memberi kita beratnya Pak. Beratnya Pak. Coba. Beratnya bagaimana? Kalau anak bayi beratnya terlalu kecil Pak. Ini berat paling kecil berapa, Farhan? Berat paling kecil berapa? 24 kira-kira Pak. Itu jadi tahu, bukan nggak tahu. Dengan syarat apa? Dengan syarat berdistribusi normal. Nggak ada anak kecil, kecuali kalau nggak tahu anak kecil yang aneh gitu, pokoknya bisa beratnya bayi ya, saya katakan tadi bayi. Tetapi orang yang paling kecil, ada enggak yang beratnya 120 kg di situ? Hilmi, ada enggak yang beratnya 120? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Orang yang paling gemuk di situ beratnya berapa, Hilmi? 96, Pak. Gitu ya, saudara paham maksudnya? Baik, sudah paham. Ya begini kalau berdistribusi normal. Nah, sekarang di dalam apartemen ini ada lift. Dan lift ini diisi 9 orang. Nah, orang yang masuk di lift ini dianggap secara random masuknya. Ya, jadi masuk begitu. Nah, sehingga kalau gitu 9 orang ini, siapa ini? Mafaza, ada Mafaza. Ada Pak. Ada berapa rata-rata 9 orang ini, Mafaza? Ini rata-ratanya 60. Rata-rata dari 9 orang ini berapa? Rata-ratanya. Berapa? Rata-rata dari 9 orang. Berarti Ini. Sudah. Ini apa ini namanya? Ini apa? Mu X. Berapa mu X-nya ini? 60. Kan gitu? ya 60 Pak. Sigma X-nya berapa? 12. Nanti dia masuk di sini dan punya rata-rata. Setiap 9 orang punya rata-rata. Mu X bar-nya berapa? Mu X bar sama dengan apa? Berarti mu X bar sama dengan mu X Pak. Baik. Kalau gitu berarti ini 60 rata-rata yang sama. Ya. Standar deviasi dari 9 orang ini, sigma X bar-nya berapa? Berarti sigma X per akar N. Akar N, berarti ini bagi 3, akar 9. 12 akar 9 ya. 4 berarti Pak. Ya, baik. Begini. Jadi yang masuk di sini secara random.
Jadi ada yang 30 kg ketemu dengan 90 kg, rata-ratanya 60. Ya. Distribusinya bagaimana ini? Distribusi daripada 9 orang ini bagaimana? Rata-rata 9 orang ini distribusinya bagaimana? Normal atau tidak normal? Ginting. Ada Ginting. Andika, ada Andika. Untuk 9 orang ya, Pak? Distribusinya bagaimana ini? Saya gambarkan. Distribusi rata-rata itu selalu apa? Loh, baru saja kita bahas. Kalau distribusi rata-rata itu selalu apa? Kan kalau diambil 9 orang banyak kan bakal normal kan ya, Pak? Oh iya, maka itu yang ditanyakan. Distribusinya ini normal. Distribusi rata-rata normal. Rata-ratanya berapa? Ini tadi 60, standar deviasinya berapa? 4. Nah, kalau gitu berapa harga rata-rata terbesar Hilmi? Harga rata-rata terbesar berapa Hilmi? Rata-rata terbesar. Nah, sini Hilmi, sini. Berapa rata-rata terbesar sini? Sudah saudara berlaku persis seperti distribusi normal. Ada rata-ratanya, ada standar deviasinya. Ada rata-rata. Itu Pak, 72 berarti. Iya, dengan sendirinya begitu. Nah, rata-rata yang terkecil berapa? Berapa Dimas? Kalau kita menggunakan batas 3 sigma. Jangan lupa itu. 48. 48 dari mana? 24 kali 2, betul 48. Bukan 60 dikurangi Sudah betul. 4 kali 3. Berapa 4 kali 3? Iya, 12. 12 ya, jadi 48. Baik, gini. Nah, jadi rata-rata 9 orang ini ya di sini, berkisarnya di sini. Ada enggak yang lebih besar dari 60? Ada. Ada Irham yang lebih besar dari 60. Ada, Pak. Yang lebih kecil Irham. Ada, Pak. Berapa yang terletak antara 56 sampai 64 Irham? Berapa persen terletak antara 56 sampai 64? 68,26%. Oh, itu sudah, itu pegang saudara, pegang erat-erat ya gitu. Artinya kalau dia berdistribusi normal. Cuma bedanya kalau di sini bicaranya X, berat tubuh seseorang. Di sini adalah rata-rata berat dari 9 orang. Nah, kalau gitu yang paling berat berapa rata-ratanya nih? 72 ini. Ya kan? Ini sudah yang paling berat. Kalau gitu berapa beban yang harus didukung oleh lift paling berat? Berapa? Mario, ada Mario. Ada, Pak. Berapa beban yang harus didukung oleh lift? Yang paling berat bebannya. Ini rata-ratanya 72 orang Mario. Ini rata-rata yang paling berat, paling besar 72. Orangnya di dalam lift itu 9 orang. Kalau gitu beratnya berapa yang harus didukung oleh lift? Rata-ratanya 72, orangnya 9. Itu beratnya berapa? Sekitar 600 kilo, Pak. Berapa? 600 kilo. Nah, dari mana itu? Baik, dari mana? Iya. Dari mana? Betul, sudah. Dari mana? Yang lain. Lutfi, ada Lutfi. 72 kali 9 itu. Berapa? 72 kali 9, 648. Nah, baik, 648. Ya, 72 kali 9. Ini berat yang paling yang paling besar yang harus didukung oleh lift. Dengan syarat apa? Siapa ini yang saya panggil ini? Dengan syarat apa? Melando. Ya, Ya, dengan syarat apa ini Melando? Ya, jadi berat yang didukung oleh lift ini paling berat adalah 648. Dengan syarat apa? 1, 2, yang masuk berapa orang? Yang masuk berapa 9 orang? orang, Pak. 9 orang. Yang masuk harus apa? Rata-rata berat terbesar. Oh, enggak. Ini rata-rata berat terbesar dari hitungan. Tetapi yang masuk ini, yang masuk di dalam lift ini harus apa? Saudara lihat, rata-rata yang paling berat orang di tempat itu berapa beratnya? Melando, di apartemen itu orang yang paling berat, beratnya berapa? Tadi sudah ditanyakan. Di apartemen, 96, Pak. baik, 96. Nah, kalau 96 ini masuk di sini sekaligus jadi beratnya berapa? Siapa yang punya hitungan? 96 kali 9 berapa? Ada yang tahu?
Pakai kalkulator atau enggak? 864. 864. Baik, 81 tambah 54. 800. Ada enggak 864 di sini? Ada enggak di Nggak ada, Pak. situ? Tidak ada karena apa? Padahal kan ada. Ini kalau 9 orang kan 864. Di sini kok enggak ada, kok paling besarnya cuma 72. Karena apa? Yang masuk harus apa? Masuk di lift. Boleh enggak 9 orang bersama-sama yang beratnya 96 ini masuk bersama-sama? Boleh enggak? Boleh atau enggak? Tidak boleh. Tidak boleh karena apa? Karena diasumsikan bahwa orang yang masuk di sini ini random. Bukan yang berat-berat tiba-tiba masuk bersama-sama. Nah, kalau random itu ada enggak yang 96? Ada. Tapi ada yang kecil, ada yang 32, ada yang 64, sehingga bentuknya distribusinya seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan? Bona, ada Bona? Pak, izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Iya, Pak. Berarti untuk mu X bar dari sigma tambahannya itu yang digunakan itu berarti nanti apa 72 dikali 9 atau yang lebih kecilnya, Pak? Nah, kalau saudara cari yang paling berat distribusi rata-ratanya kan ini. Yang paling berat 72. Mungkin Iya. enggak saya dapat 72, mungkin. Dan ini random, secara random mungkin karena ini distribusinya. Mungkin enggak saya dapatkan 96 kali 9. Tidak mungkin kalau masuknya ke dalam lift secara random. Tetapi di dalam lift itu bisa saja. Ya misalnya ada pertandingan, enggak tahu saya tarik tambang dan sebagainya. Kemudian orang-orang yang berat ini membentuk kelompok bisa saja. Maka itu untuk desain lift ya tidak seperti ini saudara. Karena ini bahaya untuk desain lift. Desain lift itu ya dicari jumlahnya berapa, 9 orang, mungkin malah ditambah, gimana. Dan orangnya mungkin yang paling berat, dan orangnya mungkin bawa lemari, orangnya bawa kursi. Desain lift bukan menggunakan ini, saudara. Karena kalau menggunakan ini bahaya, saudara. Kecuali kalau orang yang masuk ke dalam lift itu random. Tetapi orang masuk dalam lift kan tidak mau diatur secara random. Ya dia mau masuk, ya masuk, itu aja. Sehingga desainnya tidak demikian. Malah biasanya diberi angka keamanan, saudara. Kalau daya tahannya misalnya 600, mungkin dikalikan 2, supaya kalau ada apa-apa aman. Tetapi distribusinya seperti ini. Kalau saudara tanya, yang mana yang dipakai? Kalau distribusinya rata-rata yang dipakai ya 72 ini paling besar. Saya tidak pernah punya harga sebesar 96 ini. Tetapi di sini ada orangnya yang beratnya 96 ada. Karena dia berdistribusi normal, dengan rata-rata 60 dan standar deviasi 12. Jadi ini menunjukkan perpindahan dari sini pindah ke sini. Ya, makanya nanti ada soal bagaimana dari distribusi individual namanya X berubah menjadi distribusi rata-rata yang namanya adalah X bar. Oke, Pak. Silakan. Saya paham. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Silakan kalau ada yang mau. Silakan. Yusuf, ada Yusuf. Saya ada, Pak. Punya pertanyaan Yusuf? Sejauh ini belum, Pak. Oh, baik. Baik, saya lanjutkan kalau begitu ya. Jadi saya punya berat, ini tentang contoh, saudara, contoh untuk distribusi normal. Nah, sekarang distribusi T. Jadi ceritanya begini, saudara. Kalau saya punya distribusi rata-rata, tadi saya katakan apa? Bahwa distribusi rata-rata ini cenderung normal. Dan saya bisa menggunakan standarisasi dengan menggunakan tabel Z dan sebagainya itu. Nah, kemudian ada seorang peneliti, saudara, ini yang mengatakan sebenarnya sesungguhnya distribusi normal itu tidak sebagaimana distribusi normal yang biasa. Ya. Dia mendapatkan gambaran seperti ini, saudara. Nah, ini orangnya ini menamakan dirinya student. Jadi dia menulis, kemudian dia mengatasnamakan dirinya ini dengan student. Jadi low profile lah orangnya.
Nah, sehingga kemudian distribusinya dinamakan distribusi T dengan mengambil huruf terakhir ini. Distribusi T, student ini. Nah, student ini, Gosset ini namanya, ini menemukan bahwa distribusi rata-rata itu tidak normal. Dia memang normal kalau N-nya itu besar. Ya. Saudara lihat ini ada, kalau N ini distribusi normal standar, saudara. Ini ya, yang bold ini distribusi normal standar. Yaitu dengan rata-rata 0 dan varian 1. Standar deviasinya juga 1. Nah, biasanya kalau dituliskan N ini maksudnya 0 ini varians. Baik, ada yang ditanyakan ini yang bold ini adalah distribusi normal standar. Nah, distribusi harga rata-rata itu sebetulnya mengikuti distribusi T. Bagaimana distribusinya? Bentuknya persis distribusi normal, masih bentuknya. Cuma bagian ujung-ujungnya ini sedikit lebih lebar. Saudara lihat, dan lebarnya ini berubah-ubah, saudara. Berubah-ubah tergantung jumlah data. Kalau derajat kebebasannya itu 5, nanti kita lihat DF, degree of freedom, nanti kita akan lihat. Kalau derajat kebebasannya 5, dia semakin mendekati distribusi standar. Paham, saudara? Lihat yang ini ya, yang ini lebih mendekati ini. Tetapi kalau N-nya cuma 2, degree freedom-nya 2, ini berarti N-nya 3, dia makin jauh. Tetapi kalau N-nya semakin besar, dia semakin mendekati. Ini semakin ke arah mendekati distribusi normal standar. Sehingga ketika nanti N-nya itu tak terhingga, jumlah datanya itu tak terhingga atau banyak, maka distribusi T ini identik dengan distribusi normal standar. Nah, kalau begitu ketika saya mencari harga Z yang tadi, saya menggunakan rumus X bar, itu seyogianya saya tidak menggunakan distribusi Z normal standar, tapi saya menggunakan T. Ada kalanya saya boleh menggunakan Z, tetapi yang sering kali saya harus menggunakan T. Karena sebetulnya distribusi harga rata-rata itu lebih mendekati distribusi T daripada distribusi normal standar. Baik, ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Silakan. Ya. Baik, baik. Baik, nah itu yang akan kita carikan di mana itu, gitu ya. Nah, yang persis sama itu tak terhingga, itu persis sama. Jadi ketika jumlah N-nya tak terhingga, maka saya akan mendekati dengan menggunakan distribusi normal. Saudara boleh menggunakan Z kalau N-nya tak terhingga. Tapi N tak terhingga itu kan tidak jelas, saudara. N tak terhingga itu kan tidak jelas. Sehingga berapa harganya? Nah, itu yang akan kita lihat. Jadi intinya begini dulu. Kalau saya punya populasi, gitu ya, ini punya populasi, kemudian saya ambil data dan saya punya X bar dan saya punya X bar yang kedua, data yang ketiga, sampel keempat punya X bar. Ini distribusinya itu adalah mengikuti distribusi T, gitu ya. Pada keadaan tertentu, distribusinya boleh saudara cari probabilitasnya dengan menggunakan distribusi normal standar atau yang diistilahkan dengan distribusi Z. Yang sebenarnya dia itu mengikuti T. Nah, tetapi T ini agak tidak mudah perhitungannya karena apa? Karena distribusi T ini tidak satu. Kalau distribusi normal standar dia cuma satu. Distribusi T ini berubah-ubah. Berubah-ubah sebagai fungsi apa? Sebagai fungsi data. Kalau datanya lebih besar, dia mendekati distribusi normal standar. Nah, berapa yang bisa digunakan sebagai pendekatan? Kan itu yang ditanyakan. Nah, kita akan lihat sebentar lagi. Berapa? Di mana saudara boleh menggunakan distribusi normal standar untuk menghitung probabilitas. Ya, sebentar lagi kita akan lihat itu. Nah, sebelum saya jelaskan, apa ada pertanyaan yang lain tentang ini? Sehingga kalau ditanya, kalau saudara cari harganya mana yang betul? Harus T. T yang betul. Cuman T ini berubah-ubah sebagai fungsi daripada N. Maka itu saya senangnya menggunakan Z.
Boleh nggak saya menggunakan Z? Boleh dengan syarat tertentu. Baik, ada yang ditanyakan? Silakan. Baik, ya. Baik. Nah, saya lanjutkan. Ini yang saudara tanyakan tadi ini. Kapan saya menggunakan T? Kapan saya menggunakan Z? Nah, sebelumnya saudara punya tabel ya. Nanti di belakang saudara itu ada tabel T. Nah, tabelnya seperti ini. Saudara lihat ini slide-nya. Sudah lihat slide-nya? Ya, perhatikan tabel T. Hati-hati. Hati-hati dengan tabel Z. Ya, kalau tabel Z yang di dalam sini ini saudara ini matriks itu yang di dalam ini isinya ini matriks ini isinya ini adalah probabilitas. Paham saudara? Ini kalau tabel Z begini kan, kita sudah lihat panjang dan lebar. Harga Z-nya itu misalnya 1,25. Saudara cari di sini 0,05. Harga Z 1,25 ditunjukkan di matriks ini. Ini probabilitas untuk harga Z 1,25. Ya, begitu kalau distribusi Z. Nah, sekarang bagaimana dengan distribusi T? Distribusi T itu yang berada di matriks ini adalah harga T-nya. Kalau Z kan di sini harganya. Kalau distribusi T yang di matriks ini adalah harga T-nya itu berada di matriks. Lalu probabilitasnya di mana? Nah, T-nya ada di dalam matriks, probabilitasnya di sini, saudara. Ini probabilitasnya. Tetapi probabilitas ini untuk harga tertentu saja. Karena apa? Karena probabilitas ini berubah dengan jumlah data di dalam sampel. Nah, jumlah data di dalam sampel itu dinyatakan dengan nu. Ini nu seperti ini. Ini dinamakan degree of freedom. DF, degree of freedom, derajat kebebasan. Di mana derajat kebebasan ini adalah N-1. Jadi nu sama dengan N-1. Sehingga kalau data saudara 25, nu-nya ini 24. Ini harga nu. Ya, saudara cari di sini 24. Kalau harga N-nya 30, nu-nya 29, dan demikian seterusnya. Baik, ada yang ditanyakan? Hati-hati melihat tabel, jangan sampai salah. Baik, nah distribusinya yang mana? Saudara lihat yang digambarkan. Saudara lihat penggambarannya adalah seperti ini. Ini alfanya, ini alfa. Ini alfa, ini alfanya, yaitu probabilitas ini. Digambarkan untuk 1%, ini 10%, 5%, 2,5%, 0,1%, 0,05%, dan seterusnya. Digambarkan untuk harga alfa tertentu saja yang sering kali kita jumpai. Kenapa kok untuk tertentu? Karena tidak bisa ditabelkan. Karena kalau saudara tabelkan satu persatu, saudara butuh tabel yang jumlahnya ya tergantung jumlah N yang saudara punya. Karena untuk setiap harga N dia berubah. Harga T-nya ini berubah, distribusinya ini berubah. Ya, maka itu ditabelkan untuk harga-harga tertentu yang sering dijumpai. Ini 10%, 5%, ini yang sering 5%, 10%, 2,5%, 1%, ini yang sering kita jumpai. Bagaimana membacanya? Nah, kalau saudara punya harga T yang sudah dihitung, T sama dengan apa tadi? T menggantikan Z X bar minus mu dibagi sigma per akar N. Saudara dapat T. Misalnya T-nya saya dapatkan umpama saya 2,5. Nah, berapa harga probabilitasnya ini kalau T-nya 2,5? Berapa probabilitasnya? Seperti biasa saudara ya. Ini membacanya itu ya begini seperti distribusi Z. T di sini positif, T di sini negatif. Ya, ini T sama dengan 0. Kemudian ke sini positif, sini negatif. Cuma ini lebih landai. Jadi kalau distribusi Z-nya itu begini, saya ekstrimkan, distribusi T-nya ini begini, lebih landai. Ya, tapi bentuknya sama, 0, kemudian probabilitasnya dicari dengan menggunakan apa namanya tabel ini. Ya, kalau saya punya T 2,5, kemudian apa yang harus saya ketahui? Berapa N-nya? Berapa jumlah data di dalam sampel? Misalnya 25,
Sehingga saya cari N25 itu berarti degree freedom-nya 24. Saya cari angka 24 di tabel T. Kemudian saya cari 2,5 ini saya cari. Mana 2,5 ini? 2,5 itu terletak antara ini dan ini. Gitu ya. Kalau gitu berapa probabilitasnya? Antara 1% dan 0,5%. Saudara interpolasi dapat probabilitasnya. Baik, ada yang ditanyakan? Permisi Pak, Ya. saya mau tanya. Silakan. Ya, itu kenapa kok ini apa yang datanya jumlahnya 25 tapi di degree of freedom-nya 24 Pak? Saya kurang. Ya, baik. Jadi memang perumusannya begitu ya. Perumusannya bahwa degree freedom itu N-1. Ya, penjelasannya begini. Kenapa kok N-1? Saudara berbicara tentang apa ini? Kan rata-rata ya. Ini kan semua berbicara tentang rata-rata ya. Betul? Iya Pak. P ini kan terkait dengan harga rata-rata, bukan harga individual. Nah, kalau saudara memperkirakan rata-rata itu, saudara kehilangan 1 derajat kebebasan. Saudara kehilangan 1 derajat kebebasan. Ya, derajat kebebasan itu saya beri contoh begini. Kalau saudara ada lubang, ini ada lubang, begini ya. Kemudian saudara punya poros. Poros ini bisa tidak bergerak ke sumbu X, translasi ke sumbu X, tegak lurus pada papan ini, bisa tidak bergerak? Begini, sumbu X. Ya, atau kalau saya gambarkan ini saya punya poros begini. Ini ya, kemudian ini porosnya di sini. Nah, ini poros di sini, ini leher poros. Bisa enggak poros ini bergerak ke sini atau ke belakang? Bergerak ini loh. Bisa Pak. Bisa. Bisa enggak dia bergerak ke atas ke sini? Tidak. Tidak. Bisa enggak bergerak tegak lurus ke saya? Tidak. 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 Bisa enggak berputar? Berputar, bisa enggak? Bisa Pak. Nah, itu namanya kebebasan gerakan ya. Jadi kalau saudara punya jari-jari saudara ini, bisa saudara tarik ke belakang sedikit. Bisa, tapi tidak bisa saudara putar. Ya, kalau saudara putar, ya patah jari-jarinya, itu derajat kebebasan. Nah, kalau saya punya lubang yang begini, lubangnya kotak begini. Ini ada poros tapi kotak begini, pasak misalnya. Bisa enggak dia bergerak ke atas bawah? Bisa enggak? Enggak bisa ya. Ke sini enggak bisa. Tetapi tegak lurus bisa. Ya, maju mundur. Berputar bisa enggak kalau ini kotak? Tidak Pak. Ya, seperti itu. Ya, itu gambaran umum tentang derajat kebebasan. Nah, ketika saudara punya X bar ini kehilangan 1 derajat kebebasan karena apa? Nah, saya lihat dulu yang begini, yang gampang dipahami. Saya punya A, kemudian saya punya B. A plus B sama dengan, ya, berapa hargaannya? Brilian, berapa harga A? Berapa harga A brilian? Berapa harga? Kalau saya kasih 1.000 boleh? 1.000 bebas Pak. Boleh? Saya kasih 1.000 A ini. Cuman begini aja, pokoknya ada persamaan begini. A plus B sama dengan. Sudah gitu aja berhenti. Boleh enggak A saya kasih 1.000? Boleh Pak. 10 pangkat 12 boleh? Boleh Pak. 10 pangkat minus 30 boleh? Boleh juga Pak. Boleh juga ya. Artinya apa? Saya bebas menentukan harga A. Saya bebas. B-nya bebas atau tidak bebas? Sama Pak. Sama. Oh, sama dengan, oh enggak Pak, B-nya harus mengikuti hasil hitungan sama dengan. Tidak ada tapi tidak ada. Oh, berarti bebas Pak. Bebas. Kalau gitu Cahyani, saya punya berapa derajat kebebasan dengan 2 variabel gini A dan B. Kalau begini, saya punya berapa? Ada 2 Pak. Ada 2 derajat kebebasan. Artinya apa? Saya bebas menentukan harga A dan saya bebas menentukan harga B. Saudara punya 2 data atau 2 variabel dan saudara punya 2 degree of freedom. Paham? Ini tadi siapa yang tanya tadi pertama tadi? Edgar? Bukan Pak. Bukan ya? Siapa? Siapa? Yusuf ya. Sekarang perhatikan baik-baik Yusuf. Kalau A plus B ini sama dengan 10. Ya. A plus B sama dengan 10. Boleh nggak A ini saya kasih harga sembarang? Tidak Pak. Boleh Yusuf, boleh. Oh iya boleh Pak. Dengan syarat apa? B-nya kemudian harganya sembarang. B-nya
mengikuti. Misalkan kalau A-nya di atas berapa, nanti B-nya ngikutin. Baik, kalau A-nya 3, B-nya berapa? Boleh nggak A-nya 3, B-nya sembarang? Tidak, Pak. B-nya berapa? 7. Berarti saudara dua faktor atau dua variabel, tapi saudara cuma punya 1 derajat kebebasan. Yaitu apakah A-nya yang bebas atau B-nya yang bebas. Saudara kehilangan 1 degree of freedom. Karena sudah dirajut dengan 10 ini. Paham itu? Oh, ya Pak. Karena tidak lagi seperti tadi. Tadi saudara punya 2 derajat kebebasan. Tetapi kalau dia sama dengan 10, saudara kehilangan 1 derajat. Kalau A plus B sama dengan 10, berapa derajat kebebasan? 1 ya. Karena saudara punya 2 variabel, tetapi sudah ada persamaan yang merajut antara A dan B. Sekarang kalau saya punya A minus B, itu sama dengan 4 misalnya. Saudara punya berapa derajat kebebasan? Dimas. Boleh nggak A ini ditentukan sembarang? Boleh, Pak. Boleh, oh lihat baik-baik. Lihat loh. Oh, enggak, Pak. Enggak. Iya, kamu pikirkan. Boleh nggak A ini arah garisnya tertentu atau tidak kalau ini? Iya, ada. Berapa harganya A? Coba. Ayo saudara-saudara lebih pintar dari ini. Berapa harga? Berapa? 7. 7. Harganya hanya 7. Ya saudara, hilangkan eliminasi kan 2A sama dengan 14, A sama dengan 7. Kalau gitu B-nya berapa? 3. Sudah. Nggak bisa harga lain, tidak punya harga lain. Kalau begini A-nya harus sama dengan 7 dan B-nya harus sama dengan 3. Tidak bebas. Kenapa tidak bebas? Saudara punya 2 variabel dan dirajut dengan 2 persamaan. Saudara kehilangan 2 derajat kebebasan. Artinya apa? 2 variabel kehilangan 2, tidak punya derajat kebebasan. A dan B sudah tertentu. Paham, saudara? Paham? Paham. Paham. Baik, sekarang. Ini bukan yang saudara tanyakan. Yang saudara tanyakan kan kenapa T-nya ini Bn-1, itu pertanyaannya. Saudara lihat, kalau ini kan berbicara tentang X bar, semuanya berbicara X bar. Kalau saya punya data begini, saudara. Ada data 2, X bar itu bagaimana? Nanti saya punya data 2, 3, 5, 7, 6. Ini rata-ratanya berapa? 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7. Farhan masih mengikuti Farhan? Masih, Pak. Ya, ditambah 6 dibagi berapa Farhan? Bagi 5, Pak. Baik, dibagi 5. Ini nanti kan saya dapat angka ya. Saya dapat angka. Nah, kalau ini berapa? 10, 23, 4,6, Pak. 4,6. Oh, baik. Terima kasih. 4,6 ini ya. Saudara 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 6 bagi 5, 4,6. Sekarang. Kalau saya punya 4,6. Ini saya punya. 2 ini boleh tidak saya ganti harga sembarang? Boleh plus, boleh minus ya. Boleh plus, boleh minus. Untuk yang mudahnya. Ini saya ganti harga sembarang boleh? Boleh ya? Boleh, Pak. 3-nya boleh diganti harga sembarang? Boleh, Pak. 5-nya boleh. Dari 5 ini apakah semua ke 5-5-nya ini boleh diganti harga sembarang? Enggak boleh. Nggak boleh. Tersisa berapa? 1. Oh, enggak. Saudara lihat. Ini kalau saya kalikan bagaimana? 2 tambah 3. Seperti tadi. Persis seperti tadi. Cuman saudara melihatnya aja agak berbeda. Tambah 7 tambah 6 sama dengan berapa ini? 23 ya? Betul ya? Saudara koreksi kalau saya salah. Boleh enggak 2 ini saya ganti 6 boleh? Boleh. Boleh, tak boleh enggak 5-5-nya ini saya ganti? Saya ganti 6. Enggak boleh. Cuman 4 yang boleh saya ganti. Ini boleh saya ganti, tapi 6 nanti menentukan, yaitu 23 dikurangi ruas kirinya ini. Betul, saudara? Enggak boleh saya ganti 5-5-nya, karena jangan lupa jumlahnya harus sama dengan 23. A plus B seperti tadi. Jumlahnya harus sama dengan 23. Jadi kalau ini saya punya X1, X2, X3, X4, X5, jumlahnya harus sama dengan 23. Karena rata-ratanya diketahui. Ini boleh dikasih harga sembarang, ini bebas, tapi yang ini tidak boleh. Tidak harus yang ini. Pokoknya dari 5 ini hanya 4 saja yang boleh bebas. Sehingga ketika saudara berbicara harga rata-rata,
pada prinsipnya saudara kehilangan 1 derajat kebebasan. Maka itu di sini nu ini adalah N-1. Begitu Yusuf. Ya Pak, Sudah menjawab? sudah Pak. Baik, ada yang lain silakan. Ya, maka itu di sini saya menggunakan N-1. Sekarang perhatikan tabel ini. Perhatikan tabel ini. Saudara lihat. Nah ini siapa yang masih ingat, saudara? Siapa yang masih ingat? Saya kira mestinya saudara ingat. Kalau ini 5%, ini harga Z-nya berapa? 5%. 2 Z, Pak. Berapa? 2 Z. Bukan 2, berapa? Kalau ini 5%, siapa yang ingat? Di soal sudah kita kerjakan berapa kali. Nah, saya malah menginginkan saudara hafal ini Z-nya. Untuk 5%. 1,8. Bukan. Berapa yang 5%? Saudara boleh lihat di tabel mau. Tapi barangkali ada yang hafal. Berapa harga Z untuk 5%? Afifah, ada Afifah? Ada, Pak. Berapa Afifah untuk 5% Afifah? Ya, lihat tabel. Berapa 5%? 5. Cari di tabel 5% atau 95%-nya boleh, sama-sama komplement. Berapa harga Z untuk 1,65 Pak. baik 1,65 ya. Hafalkan ini saudara karena sering kita jumpai. 1,64 boleh, 1,645 boleh, 1,65 boleh ya. Nah, padanannya ini apa? Kan padanannya begini, Z dan T ini sama. Berapa harga T untuk variabel untuk ini alfa 5%? Saudara berharap T lebih apa dari Z? Lebih besar atau lebih kecil? Jangan lupa. Kalau tadi gambarnya begini, kalau Z begini, ini yang T lebih lebar, ini lebih landai. Ini Z. Sehingga 5%-nya untuk T ini lebih besar harganya untuk 5% atau lebih kecil? Untuk 5%-nya. Lebih besar ya. Saudara lihat di tabel. Saudara lihat tabel. Ini apa ini? Degree freedom ya, N-nya tak terhingga. Berapa harga T untuk 5%? Ini 5%. Ini alfanya, probabilitasnya. Sudah saya tekankan tadi bahwa matris ini bersih harga T. Berapa harga T yang memberi probabilitas 5%? Berapa harganya? 1,645. Mengingatkan saudara pada apa? Pada harga apa? 1,645. Harga Z. Ya, distribusi normal Z. Ya, saudara dapatkan 1,645. Maka itu kalau tak terhingga sama. Kemudian saya maju ke atas ini. Apa yang terjadi saudara kalau saudara naik? Menjadi lebih apa T-nya? Lebih besar. T-nya lebih besar. Lebih besar dari 1,645. Sehingga kalau saudara misalnya 10, degree freedom-nya T-nya 1,812. Karena dia lebih jauh ke arah sana. Arahnya lebih jauh. Seperti ini yang landai ini. Tetapi ketika T-nya sama dengan 30, derajat kebebasan, ini kan 1,697. Ini saudara disepakati mendekati 1,645. Saudara boleh mengatakan sebetulnya tidak dekat Pak, ya boleh, tetapi disepakati bahwa kalau saya mengambil perkiraan menggunakan distribusi Z dengan derajat kebebasan 30, ya itu dianggap sudahlah, cukup lah, kira-kira gitu. Sehingga yang dijadikan pedoman adalah angka 30 ini. Kalau jumlah datanya ini 30, saya boleh menggunakan distribusi Z. Karena lebih gampang cari probabilitasnya. Karena kalau T itu probabilitasnya cuma tertentu saja. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Ersi punya pertanyaan, Ersi? Belum, Mbak. Ginting punya pertanyaan, Ginting? Belum, Pak. Belum. Baik, ada yang punya pertanyaan, silakan. Nah, kalau begitu saya bisa buat ini, saudara. Saya bisa buat flow seperti ini, ya, flow seperti ini. Kapan? Saudara pakai Z atau T? Saudara mulai.
Ini mulai yang startnya. Kemudian pertanyaan, apakah saudara bekerja dengan populasi yang normal? Kalau jawabannya ya, kemudian apakah jumlah datanya lebih besar dari 30? Nah, 30 dari yang tadi itu. Kalau jawabannya ya, gunakan distribusi Z. Apakah populasi saudara normal? Jawabannya tidak. Apakah N-nya 30? Jawabannya iya. Boleh menggunakan distribusi Z. Karena walaupun populasinya tidak normal, kalau N-nya cukup besar, central limit teorema mengatakan dia berdistribusi normal. Sehingga saudara boleh menggunakan Z. Apakah populasinya normal? Jawabannya iya. Apakah N-nya lebih besar dari 30? Jawabannya tidak. Apakah sigma diketahui? Maksudnya sigma dari populasi diketahui? Jawabannya iya. Boleh menggunakan distribusi Z, asal populasinya normal. Populasi normal dan sigma diketahui, datanya sedikit, boleh menggunakan Z. Apakah populasinya normal? Jawabannya ya, tapi N-nya kecil, sigmanya diketahui 3, dan sigma diperkirakan dari S. S ini apa, saudara? S ini apa? Sudah kita bahas ini sebelumnya. S ini apa? Standar deviasi yang diperoleh dari standar deviasi. Cahyani ada Cahyani? Ada Pak, standar deviasi yang diperoleh dari sampelnya itu ya Pak? Baik. Standar deviasi yang diperoleh dari sampel. Saudara boleh menggunakan distribusi T. Nah, kemudian yang ini, apakah populasinya normal? Tidak. Apakah N-nya lebih besar? Juga tidak. Nah, perkiraannya saudara menggunakan Chebyshev. Jadi Chebyshev ini ahli matematikanya itu, saudara, dan menggunakan rumus seperti ini. Maksudnya apa? Nah, kalau saudara masih ingat, kalau distribusinya normal untuk 2 sigma, mestinya saudara masih ingat, mu minus 2 sigma, mu plus 2 sigma. Berapa probabilitasnya? Berapa probabilitas untuk 2 sigma ke kanan dan ke kiri? 95,4. Ya, 95,4%. Baik. Nah, saya bisa memperkirakan ini secara lebih tepat karena saya tahu distribusinya normal. Gimana kalau distribusinya ini tidak normal? Tetapi kalau dia keluar dari data yang sama, ini saudara, luar biasa nih. Walaupun prediksinya tidak terlalu tepat, tetapi untuk data yang tidak punya informasi yang cukup, ini luar biasa. Nah, Chebyshev mengatakan begini. Ini kalau untuk harga rata-rata ya, rata-ratanya juga begitu. Berapa rata-rata yang terletak antara 2 sigma ke kanan dan kiri? Sama, 95,4% karena distribusinya normal. Nah, Chebyshev mengatakan begini, saudara lihat, kalau saya punya mu, saya K, saya beri angka 2 seperti ini. 2 standar deviasinya adalah sigma per akar N, karena apa saudara? Karena harga rata-rata, betul ya? Kemudian sampai mu plus, saya beri 2, K-nya ini 2, sigma per akar N. Nah, Chebyshev mengatakan probabilitasnya itu adalah 1 minus 1/2 kuadrat. Ini K kuadrat. Jadi ini 75%. Nah, jadi perkiraannya prediksinya lebih kecil. Karena ya saudara tidak tahu distribusinya. Jadi mungkin Chebyshev kira-kira ya distribusinya itu ya begini, saudara. Begini. Tapi kalau dia keluar dari populasi yang sama, dari proses yang sama, yang terletak 2 sigma itu 75%. Ini prediksi yang sudah sangat bagus, saudara. Sehingga kalau saudara punya data yang keluar dari proses yang sama, walaupun saudara tidak tahu apakah distribusinya normal atau tidak, ya, dan datanya itu adalah cukup banyak, datanya tidak cukup banyak, saudara bisa memperkirakan 75% terletak antara 2 sigma. Berapa yang terletak antara 3 sigma? Masukkan di sini 3, berarti ini 1/9. 1,5 sigma masukkan di sini. 2,4 sigma masukkan di rumus ini. Tetapi ini harus berlaku untuk lebih besar dari 1, karena kalau ini saudara masukkan 1, ini jadi 0. Ya, ini jadi 0. Kalau ini 1 dibagi 1, 1 dikurangi 1, 0.
sehingga harus lebih besar dari 1. Berlaku untuk K lebih besar dari 1. Baik, ada yang ditanyakan, silakan. Jelas ini, jelas flow-nya. Mario, ada Mario. Zarvan, ada Zarvan. Tidak ada? Ada Pak. Ada. Adim, ada Adim. Fauziah, ada. Ada Pak. Ya, baik, ada pertanyaan Fauziah. Belum Pak. Yosef, ada Yosef. Ada Pak, Paham Yosef? tapi mencoba memahami Pak pelan-pelan. Baik, ya. Nah, sekarang kalau saya punya contoh seperti ini. Berapa kemungkinan sebuah sampel dengan N16 harga rata-rata X bar dan standar deviasi 32 berasal dari populasi dengan harga rata-rata mu 30. Saudara masukkan T, berapa T-nya? X bar-nya berapa? 32. Kenapa T? Karena N-nya 16. Saya masukkan T, X bar minus mu S dibagi akar N. Kemudian saya masukkan T sama dengan 2. Kemudian saudara cari di tabel. Ya, probabilitas untuk harga T sama dengan 2 dengan derajat kebebasannya berapa? 15. Dari mana 15? 16 dikurangi 1. Saudara dapat di antara 2,5 dan 5%. Saudara boleh menggunakan interpolasi. Nah, yang lebih bagus adalah kalau saudara punya interpolasi yang lebih bagus begini. Ya, tetapi saya kira tidak harus lah. Tetapi kalau nanti pada penggunaan yang sebenarnya, nah saudara menggunakan, saudara lihat di, saya kembalikan di tabelnya. Ini tabelnya seperti ini. Misalnya saya punya, ini derajat kebebasannya 25 ini. Saudara punya berapa? Ini 10%, ini 5%, ini 2,5%. Ya. Kalau saya gambarkan yang 10%, berarti saya di sini. Harga T-nya berapa, saudara? Harga T 1,316. Tanyakan kalau tidak jelas. Ini harga T. Kemudian harga T-nya berapa? 1,7. Saudara buat ya, skematis ya. Jadi pakai skala, satu paling tidak ya pakai skala. 1,708, 1,316 berapa? 10%. Jadi saya punya di sini, ini misalnya di sini ini adalah 10%. Kemudian yang ini berapa saudara? 5%. Jadi kira-kira di sini. Ini saudara punya 2 titik. Titik 1, titik 2. Nah, kalau saya ingin memperkirakan misalnya harga T yang besarnya 2, ini di mana? Yang dilakukan biasanya kan ini dianggap garis lurus, saudara. Ekstrapolasi atau interpolasi. Maka itu istilahnya interpolasi linier. Ini dianggap dihubungkan dengan garis lurus. Tetapi distribusi T ini persamaannya bukan garis lurus. Maka yang lebih bagus saudara ambil satu data lagi. Untuk yang 2,5%, berapa ini? 2,06. 2,5% di sini. Nah, kemudian saudara gabungkan 3 titik ini dengan kurva yang continuous. Saudara pernah tahu penggaris yang begini itu, saudara? Pernah tahu ya? Ada penggaris. Tekan mal itu. Dulu kalau saya sekolah ya kita semua gambar pakai ini, saudara, karena tidak ada software. Jadi ini saudara gabungkan dengan menggunakan kurva continuous. Jadi bentuknya begini. Nah, ini saudara gunakan interpolasi. Sehingga kalau dia di sini saudara tarik, kena di sini ini dibaca. Kalau di sini ditarik ke sini ini dibaca. Ini lebih bagus daripada saudara menggunakan interpolasi yang linear. Tapi untuk kepentingan kita sejauh tidak terlalu besar perbedaannya ya tidak masalah. Tapi saudara harus paham ini bahwa mestinya begitu. Baik, ada yang ditanyakan silakan.
Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ini sudah selesai tentang distribusi normal. Silakan kalau saudara punya pertanyaan secara umum. Ya, kita punya apa saudara? UTS. Jadi UTS sampai sini, ya, sampai materi ini, saudara UTS. Ada yang ditanyakan, silakan. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan untuk distribusi ini. Saya stop sharing, saya pindah materi yang lain. Saudara sudah melihat materinya? Sudah, Pak. Ya. Baik, kita berbicara tentang confidence interval. Satu topik yang ya saya bisa mengatakan sangat menarik kalau saudara memang tertarik, tetapi yang jelas sangat penting di dalam pengambilan kesimpulan pada satu proses penelitian. Semua penelitian saudara itu berbasis pada ini, pada membuat confidence interval. Sejauh ini saya tuh mesti punya populasi, kemudian saya mengambil sampel, kan gitu ya, punya populasi mengambil sampel dan demikian seterusnya. Tetapi sebenarnya di dalam penelitian atau di dalam pengamatan yang lain, survei dan sebagainya, saya tidak pernah punya populasi, saudara. Dari mana saya punya populasi? Yang saya punya ini cuman sampel saja. Bahkan ini termasuk salah satu asumsi di dalam ilmu pengetahuan yang belum tentu benar, saudara. Bahwa saya memperkirakan populasi ini punya behavior atau punya perilaku seperti sampel. Belum tentu, tidak ada jaminan. Tapi ilmu pengetahuan sudah bergerak dengan asumsi itu. Tapi itu asumsi sebetulnya, keyakinan. Saudara bisa mengatakan a kind of religion, keyakinan, tapi karena tidak pernah dibuktikan kalau ini harus sama dengan ini. Belum tentu, karena tidak pernah dibuktikan. Nah, cuman orang ya sudah menggunakan itu. Saya punya sampel nomor 1 seperti yang lalu, saudara. Tanyakan kalau tidak jelas. Jumlahnya berapa ini datanya? Berapa Gozi datanya N, gitu ya. Kemudian saya ambil sampel nomor 2, datanya N. Di sampel nomor 1 saya dapatkan X1 bar, X2 bar, X3 bar seperti yang lalu. Saya kumpulkan, saya punya rata-rata dan standar deviasi berdistribusi normal. Dengan harga rata-rata sama dengan mu X dan standar deviasi sama dengan sigma X per akar N. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Raidi, ada Raidi. Ada, Pak. Ada. Ada yang ditanyakan Raidi. Untuk sementara belum ada. Belum, ya. Mario, ada Mario. Tidak ada. Rizka, ada Rizka. Ada, Pak. Punya pertanyaan Rizka. Untuk sejauh ini belum, Pak. Rafif, punya pertanyaan Rafif. Masih aman, Pak. Belum, baik. Saudara punya ini, ya. Nah, sekarang perhatikan. Sebenarnya sama, saudara. Artinya kita sudah membahas ini. Cuman kita lihat dari dari format yang berbeda. Kalau saya ambil sampel, perhatikan baik-baik. Saya ambil sampel, saya dapat apa? X bar ini ya. Bisa tidak X bar saya jatuh di tengah sini? Bisa enggak? Mungkin enggak? Lutfi, ada Lutfi. Ada, Pak. Bisa enggak X bar saya jatuh di tengah sini? Bisa, Pak. Bisa. Lebih besar sedikit bisa? Bisa. Bisa. Lebih besar. Bisa sampai sini? Bisa. Bisa sampai sini? Tidak. Enggak ya. Kalau turun sampai sini bisa ya? Sampai sini? Turun. Turun. Bisa, ya. bisa. Sini bisa? Sini. Tidak. Nah bisa. Bisanya ya ini. Di sini dia X-bar-nya. Sini terus. Di sini boleh. Di sini boleh. Selama mengikuti distribusi ini. Tapi di luar sini enggak. Ya. Nah sekarang saudara perhatikan.
Ini saya gambarkan dalam bentuk begini. Sama artinya dengan ini, sama. Jadi jangan saudara bingung dengan gambar ini. Sama artinya dengan ini. Berarti X-nya bisa jatuh di sini, tapi tidak bisa di sini. Cuman ini saya jungkir gitu aja jadi begini sekarang. Ini mu-nya, ini mu plus 3 sigma per akar N. Sini ya, kalau saya menggunakan batas 3 sigma. Ini adalah mu minus 3 sigma per akar N. Saya ambil sampel nomor 1. Dapat apa saya dari sampel nomor 1? Noval. Dapat apa? Noval. Statistik apa yang saya peroleh dari sampel nomor 1 novel? Ini kalau ambil sampel ini dapat apa? Ada novel? Tidak ada. X11 itu Pak. Iya apa? Dapat yang mana? X baru 1. Nah, X bar 1. Saya dapat X bar 1. Jatuh di sini mungkin ini novel. Jatuh sini. Ini artinya apa? Lebih apa dari mu? Lebih besar Pak. Lebih besar ya. Seperti tadi di sini sudah. Ya. Nah, kemudian X1 bar ini saya tambah, saudara. Saya tambah dengan 3 sigma per akar N. Mana 3 sigma per akar N? 3 sigma per akar N itu kan, kalau saya gambarkan, 3 sigma per akar N itu kan ini. Ini kan 3 sigma per akar N. Betul ya? Ini mu, ini dari sini ke sini. Dari sini ke sini ini kan 3 sigma per akar N. Betul itu tarik? Betul Pak. Nah, ya 3 sigma per akar N. Kalau yang dari sini ke sini berapa ini panjangnya nih tarik? Berarti itu minus 3 sigma per akar N Pak. Nggak bisa, panjangnya nggak bisa minus tarik. Tetap berarti Pak. Tetap 3 sigma per akar N. Tandanya saja minus. Tapi panjangnya 3 sigma per akar N. Ini jadi kalau gitu dari sini ke sini berapa tarik? 2 dikali 3 sigma per akar N Pak. Berapa berarti? 6 sigma per per akar akar N. Ya, baik. Nah, sekarang ini 3 sigma per akar N saya tambahkan ke sini. Gitu. Kalau begitu ini apa namanya? Batas ini apa namanya? Mas Ayu, batas ini apa namanya? Berapa besarnya batas ini? Sama Pak. Sama, jadinya mana? X1 bar. Ini kan X1 bar. Ya. Berarti ini berapa? Dari sini ke sini. Ini batas ini besarnya berapa? X1 bar plus ini ya. Ya Pak. X1 bar plus 3 sigma. Kalau bawahnya berapa? X1 bar minus 3 sigma per akar N. Baik, jadi ini 3 sigma per akar N ini saya tambahkan sini. Kemudian ini saya tambahkan di sini. Ada yang ditanyakan? Nah, jadi ini 6 sigma per akar N sama dengan sama. Cuman tadi ini dari mu, sekarang dari X1 bar. Baik, ada yang ditanyakan? Sekarang saya ambil sampel nomor 2. Bisa dapat di sini Rizka, bisa dapat di sini Rizka. Bisa Pak. Artinya apa kalau dapat di sini relatif terhadap mu? Dia lebih apa dari mu? Lebih kecil. Baik ya, kira-kira jatuh di sini. Kemudian saya tambah. Saya tambah dengan apa ini Rizka? Dari sini ke sini. Dengan 3 sigma per akar N. Kalau begitu ini namanya apa ini nanti? Di sini namanya apa kira? Bukan kira-kira. 2 bar X bar plus Y. plus 3 sigma per akar N. Ya, 3 sigma per akar ini kan ada harganya. Nanti kita lihat loh ada harganya. Sigmanya ada, N-nya ada harganya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan. Perhatikan baik-baik. Karena ini teori yang mendasari pengambilan keputusan di dalam penelitian. Karena saya sebetulnya tidak punya populasi. Saya cuma punya, bahkan saya cuma punya 1 kali saja. Mengambil 1 kali dan dapat X bar. Cuma itu yang saya punya. Dan S. Nanti di sini ada S. Apa S ini? Standar deviasi dari sampel. Tadi sudah saya tanyakan. Saya ambil yang ketiga. Baik. Ini apa ini? Rewila. Ini apa ini Rewila? Simbol apa ini? Apa ini Rewila? S3 bar Pak. Nah, S3 bar itu apa Rewila? Harga rata-rata dari sampel 3. Oh, baik. Harga rata-rata dari sampel nomor 3. Dari sini ke sini berapa Rewila? S3 bar ditambah 3 sigma per akar N. Nah, cukup ya? Cukup. Ini saya teruskan. Loh, saya teruskan begini. Ini 1, 2, 3 saya teruskan. Saya dapat ini. Ambil lagi, ambil nomor 2, nomor 3. Dan terus. Kadang-kadang dapat di sini, saudara. Ini artinya apa ini?
Mario, kalau dapat di sini artinya apa Mario? Lebih besar dari apa? Dapat di sini. Di mana, Pak? Kalau dapat di sini artinya apa saya? Bahwa X bar saya lebih besar dari apa? Jatuh di mana? Yang ini, nah ini gambarnya. Berarti X bar saya lebih apa? Lebih besar dari? Lebih besar dari theta. Lebih besar dari? Mu plus 3 Ini sigma. Nah, lebih besar dari ini. Ini batasnya mu plus 3 sigma. Dia, kalau yang ini artinya apa? X bar saya lebih kecil dari mu minus Dari mu minus 3 akar M, Pak. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Step by step aja dulu. Iip ada Iip. Ada, Pak. Punya pertanyaan Iip. Sekarang Paham kamu penggambaran ini, paham? Sekarang perhatikan baik-baik. Pak. Nah, ini yang istimewa, perhatikan baik-baik. Ini panjangnya sama saudara ya, interval. Ini kan interval ini ya. Rentang harga. Ini terendah, ini tertinggi. Rentang atau interval. Interval 1, interval 2, interval 3, interval 4 ini sama enggak panjangnya? Sama, Pak. Sama ya, sama panjangnya. Yang berbeda apa? Yang berbeda angkanya berbeda. Ini berbeda, angkanya dari ini berbeda, tapi sama panjangnya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Ada harga tertentu. Ada harga tertentu. Di mana harga tertentu itu, kalau saudara perhatikan pada interval nomor 1, harga tertentu itu ada di situ. Ada di interval ini ada harganya. Di interval 2 juga ada, di 3 juga ada, di 4, walaupun interval ini berbeda satu dengan yang lain, tetapi ada harga tertentu yang ada di interval 1, di 2, di 3, di 4, di 5, di 6, di 7, di 8 ini ada. Kecuali di 9 dan 10 dia tidak ada. Yang mana itu? Harga yang mana? Jadi kalau saudara tanya, apakah ada harganya di interval 1? Jawabannya afirmatif. Ya ada. Di interval 2? Ya. Di interval 3? Semua ada. Di interval 9 apakah ada? Jawabannya tidak ada. 10 tidak ada. Harga apa itu? Siapa mau? Mu, Pak. Harga apa? Mu. Harga mu. Baik, harga ini. Saudara lihat. Mu ada tidak di interval ini? Ada, Pak. Ada. Ini di sini nih. Ini kan harganya. Ini harga rentang ya interval. Misalnya ini berapa? Misalnya dari 80 sampai 120. Mu-nya 100. Ada di sini. Ini juga ada. Di sini tidak ada. Baik. Paham itu saudara? Ada yang ditanyakan? Nah sekarang. Kalau saya ambil data dari populasi yang saya punya. Saya bisa tidak dapat X bar yang berada di antara dua buah batas ini? Bisa enggak? Seperti ini loh. Bisa enggak dapat gini? Halo, RC ada RC? Iya, Pak. Bisa enggak saya dapat di antara dua buah batas seperti ini? Bisa enggak? Bisa. Bisa ya, dengan sendirinya bisa. Bisa enggak dapat di luar? Mungkin, ya mungkin kan? Mana yang lebih sering dapat di dalam sini atau dapat di luar? Kalau datanya dari populasi yang sama. Berapa kemungkinan X bar saya itu terletak antara minus 3 sigma akar N sampai 3 sigma per akar N? Berapa kemungkinan X bar saya itu di sini letaknya? Bukan di sini, bukan di sini, tapi di sini. Berapa kemungkinannya? Berapa? 3 sigma kiri kan? Berapa? Hampir 100, Pak. Iya, tapi berapa? Berapa persisnya? Iya, betul. 99 itu ya, hampir 100%. 99,73%. Nah, saya balik logikanya. Kalau saya ambil sebuah sampel, maka berapa kemungkinan X bar saya jatuh di antara batas ini? Berapa kemungkinannya? Karena tadi dikatakan bahwa X bar saya itu 99,73% akan berada di antara batas. Sekarang saya balik, saya ambil satu sampel, saya dapat rata-rata. Berapa kemungkinan dia berada di antara batas ini? Berapa kemungkinannya? Ayo, berapa kemungkinannya? Ini saudara, ini 99,73% ini. Kalau begitu, kalau saya ambil 1000 sampel, 1000 kali ngambil sampel,
berapa kali harga rata-rata saya itu akan terletak antara dua batas ini. 997. Baik. Yang lain paham itu? Jadi kalau saya ambil sampel ini sebanyak 1000 kali, saya ulang, 997 dari rata-rata ini ya di sini letaknya. Bisa di sini, tapi di antara ini. Karena kemungkinan saya mendapatkan rata-rata di situ adalah 99,73%. Paham, saudara? Berapa kemungkinan untuk dapatnya di atas? Dari 1000 kali, bisa tidak saya dapat di atas seperti ini? Bisa ya, cuma 1 kali mungkin dari 1000 kali. Nah, kalau begitu, nah ini yang istimewa, saudara. Kalau begitu, kalau saya ambil sampel dari populasi, kemudian saya dapat X-bar. Kemudian X-bar saya ini saya tambah dengan 3 sigma. Ya, X-bar saya ini di mana letaknya? Kan di dalam sini. Saya tambah dengan 3 sigma. Maka apakah interval ini akan memuat harga mu? Jawaban saudara apa? Saya dapat X-bar, ini dapat X-bar, kemudian saya tambah 3 sigma ke kanan, 3 sigma per akar N ke kiri. Apakah mu saya ada di sini? Apakah ada di sini? Ada, Pak. Ada. Yakin enggak, saudara? Yakin enggak kalau dia di situ? Yakin, Pak. Yakin. Bisa enggak saudara salah? Tidak mungkin, Pak. Berapa kemungkinan keyakinan saudara? Berapa keyakinan kalau ini 3 sigma? Berapa keyakinannya? Ini keyakinannya 99,73%. Jadi saya yakin dengan tingkat keyakinan 99,73%, interval saya ini akan memuat harga mu. Kalau ditanya berapa harga mu-nya, apa jawabannya? Di bawah rata-rata sipil 1. Ya berapa harga mu-nya berapa? Karena belum tentu ini. Ini kan contohnya saja di bawah rata-rata. Bisa yang ini saudara. Bisa yang ini misalnya dia berada di atas rata-rata. Saya kan tidak tahu yang saya peroleh X-bar-nya itu yang mana. Yang ini atau yang tidak tahu. Karena saya tidak punya informasi ini saudara. Jadi batas 3 sigma dan mu dan sigma ini tidak ada semua. Yang ada cuman saya peroleh dari penelitian X-bar dan S. Ini saja yang saya peroleh. Sehingga sekarang kalau saya gantikan, sigma ini saya ganti dengan S, saya punya apa saudara? Ini X-bar, ini adalah X-bar plus apa? 3S per akar N, yang bawah adalah X-bar minus 3S per akar N. Kemudian saya tanya, apakah mu saudara ada di sini? Jawabannya apa? Iya, kan gitu. Yakin atau tidak saudara? Jawabannya apa? Iya. Berapa tingkat keyakinan saudara? Ini 99,73%, karena saudara memberi batas 3 sigma. Bisa enggak saya salah? Jawabannya ya bisa. Berapa kemungkinan salah? Ya 1 minus ini. Salah apa itu Dimas? Salah apa? Tadi saya tanya, ada Dimas? Dava, ada Dava? Iya Pak. Dava, ini saya katakan saya tuh salah apa? Jadi ini tadi kan saya mengatakan begini, saya membuat interval dan saya yakin bahwa interval saya itu dengan tingkat keyakinan 99,73%. Tetapi saya itu mungkin salah. Itu salah apa? Salah mengatakan apa? Salah mengatakan bahwa interval ini akan apa? Memuat apa? Siapa membantu? Interval ini akan memuat harga apa? Mu akan memuat harga mu, padahal tidak seperti yang ini. Ini kan tidak ada mu di sini. Ya, mu-nya kan di sini atau yang ini. Saya bisa buat kesalahan itu, tetapi kemungkinan saya betul jauh lebih besar kalau saya menggunakan batas 3 sigma. Kenapa Pak batasnya kok 3 sigma? Nanti kita akan lihat. Kenapa kok 3? Boleh enggak 2 sigma? Boleh. 1,5? Boleh. 1,76? Boleh. Ya, tetapi kalau ini tingkat keyakinan 99,73%. Sehingga nanti saya punya X-bar. Dapat dari mana ini?
dari mengambil sampel dari populasi, saya punya data X. Ini di sampel, saya cari dari data dapat X bar dan S. Kemudian saya buat ini X bar, saya tambah dengan 3S per akar N, karena saya bekerja dengan harga rata-rata, X bar minus 3S per akar N, kemudian saya katakan, interval ini ada angkanya saudara ya, karena apa? X bar ada angkanya, semua ada angkanya, misalnya ini 100, ini 120, saya mengatakan begini bahwa interval 100 sampai 120 ini akan memuat harga mu. Yakin atau tidak saudara bahwa mu berada di sini? Ya, ini tingkat keyakinan. Berapa harga mu-nya Farhan? Berapa harga mu-nya? Ada Farhan? Ada Pak. Berapa? Kalau ini 100 sampai 120 berapa harga mu-nya? Hati-hati jawabannya, hati-hati. Berapa harga mu-nya? 110 Pak. Kalau saya katakan bukan, Yohana, berapa harga mu-nya Yohana? Ada Yohana? Halo Pak, iya Pak. Kenapa Pak? Berapa harga mu-nya? Kalau intervalnya antara 100 sampai 120, kemudian saya tanya, kalau begitu berapa harga mu-nya? Siapa yang punya jawaban? Antara 100 sampai 120. Iya, di sini. Di antara 100 sampai 120. Berapa harga mu-nya? Kalau saya tanya, berapa harga mu-nya? Jawaban saudara apa? Di antara 100 sampai 120. Iya, berapa? Berapa? 110 Pak. Wow, kalau saya katakan bukan, harga mu di sini. Di antara 100 sampai 120. Saya tanya, berapa kalau gitu harga mu-nya? Jawabannya apa? 105 mungkin Pak. Kalau saya katakan bukan, tapi bisa 105. Tapi belum tentu gitu, belum tentu. 110 bisa, tapi belum tentu. Apa yang tentu? Apa yang pasti? Persentase kemungkinannya. Oh, bukan. Apa yang pasti? Bahwa harga mu Terletak. terletak antara 100 sampai 120. Berapa harganya saya tidak tahu. Pastinya saya tidak tahu. Karena ini diperkirakan, tetapi informasi ini luar biasa. Kalau gitu, bisa tidak mu ini di bawah 100? Jawaban saudara apa? Sangat kecil. Sangat kecil. Bisa tidak di atas 120? Sangat kecil. Paling besarnya harga mu ini berapa? Paling besar. Saudara punya informasi, dan itu informasi yang luar biasa, saudara. Dengan mengamati satu kali saja sampel, saudara bisa memprediksi seperti ini. Nah, kenapa harga mu-nya itu kok tidak sama dengan X bar? Ya, misalnya X bar-nya dapat 50 misalnya. Kenapa kok tidak saya perkirakan mu ini juga 50? Jangan lupa ya, ini X bar ini kan rata-ratanya sampel, mu ini rata-ratanya populasi. Dan ketika saya melakukan penelitian itu, saya tidak pernah tertarik tentang sampel. Sasaran saya terlalu populasi. Tetapi sarananya, saya menggunakan sampel. Tapi saya tidak tertarik, karena kalau saya tertarik sampel, sampai di sini ya sudah selesai tugas saya. Sudah selesai, sudah betul. Tetapi ketika saya membuat inference, memperkirakan dari X bar ke harga mu, itu saya butuh statistik. Di sini saya hampir-hampir nggak butuh, saudara, cuma pengolahan data. Sehingga saya mengamati satu kali dan saya mengatakan, ini harga mu saya adalah terletak antara. Nah, saya tidak bisa memperkirakan mu saya sama dengan X bar, karena kalau saya perkirakan secara X bar, saudara tidak bisa untuk menyematkan keyakinan itu. Mu-nya sama dengan X bar 50. Saudara yakin atau tidak? Nah, saudara tidak punya jawaban. Tetapi kalau saudara buat interval seperti ini, saudara yakin. Saudara mengatakan, ya, keyakinan saya 99,73%. Ini artinya apa ini? Siapa yang tahu ini artinya? Apa ini artinya? Karena kalau saudara mengatakan intervalnya itu terletak di sini, itu jawabannya bukan keyakinan ya. Hati-hati, ini agak tricky sedikit. Kalau saya mengatakan bahwa interval saya di sini, itu bukan mu ini berada pada interval 100 sampai 120 dengan keyakinan 99,73%. Tidak begitu. Perhatikan baik-baik. Bahwa ketika ini sudah ada harganya, ini 100-120, maka pertanyaannya, apakah mu ada di sini? Jawabannya apa? Ya. Ya atau?
Iya atau tidak. Jawabannya cuma itu, tidak ada probabilitas. Yes atau no, ya atau tidak. Gitu ya. Sehingga kalau ini sudah ada angkanya, dapat angka 100, 120, kemudian ditanya, apakah mu itu ada di sini? Jawabannya cuma 2, iya atau tidak. Lalu apa ini maksudnya? Keyakinan ini apa maksudnya? Maksudnya kalau saudara buat prosedur seperti ini sebanyak 100 kali, maka 99 kali interval yang saudara buat itu akan memuat harga mu. Paham saudara? Ada yang tidak seperti ini, ada yang tidak. Tetapi ketika intervalnya itu sudah jadi, ada angkanya di sini, maka kalau ditanya berapa, apakah mu ada di sini, jawabannya cuma 2. Iya atau tidak. Ya. Seperti gampangnya begini saudara, ini cerita katakanlah transportasi orang kecelakaan lalu lintas, gitu ya, kecelakaan lalu lintas. Itu 1/1000. Orang menyeberang itu 1/1000. Apa ini artinya? Nah, kalau 1000 kali dia menyeberang, kemungkinannya 1 kali dia tertabrak. Itu ya. Begitu. Tetapi bagi mereka yang tertabrak itu kemungkinannya bukan 1/1000. Paham, saudara? Yang tertabrak itu ya tertabrak, bukan keserempet atau apa, enggak. 1/1000 ini tidak apply di situ. 1/1000 ini bahwa 1000 kali dia melakukan percobaan itu, 1 kali dia sukses. Kalau suksesnya ini didefinisikan sebagai kecelakaan lalu lintas. Baik, ada yang ditanyakan silakan. Nah, kalau begitu saya bisa buat, ini saya hapus dulu. Saya bisa buat apa, saudara? Buat confidence interval. Saudara lihat ini tadi penggambarannya. Confidence interval untuk apa? Untuk mu. Hati-hati, ini saya tanyakan terus-menerus. Saudara harus bisa jawabannya. Saudara mencari confidence interval untuk mu. Jadi ini begini. Saudara punya mu. Kemudian ini sampel. Saudara punya apa? X bar. Nah, perhatikan baik-baik ya. Saudara ingat-ingat. Berdasarkan X bar saya membuat confidence interval untuk mu. Karena nanti confidence interval ini ada macam-macam, saudara. Sekarang berdasar X bar membuat confidence interval untuk mu. Gimana? X bar saya tambah dengan harga Z alfa per 2 sigma per akar N. Maksudnya begini. Tadi kan saudara batas 3 sigma. Ke kiri dan ke kanan ini sama. Jadi ini mu minus 3 sigma, yang di sini plus 3 sigma. Nah, kalau ini saya namakan alfa, ini saya namakan alfa, 2 ini saya namakan alfa. Alfa ini komplement dari confidence interval. Nanti kita akan lihat alfa ini panjang dan lebar. Kalau saya punya alfa, ini misalnya saya beri 5%, yang kiri ini berarti alfa per 2. Karena simetris, di sini alfa per 2, di sini alfa per 2. Kalau alfanya ini 10%, 5% sini, 5% sini. Sehingga diberi simbol ini, Z alfa per 2. Berapa harga Z? Jadi gampangnya begini. Kalau ini saya punya 90% confidence intervalnya. Confidence interval selalu 2 arah, ke kiri ke kanan, dan sama, saudara. Ke kiri ke kanan. Two tails, itu istilahnya itu 2 arah. Kemudian ini berapa berarti? Ini 5%, ini 5%. Nah, alfanya berapa? Alfanya 10%. Alfa 10%, confidence interval 90%. Ini berarti alfa per 2. Ini berarti harga Z untuk probabilitas alfa per 2. Jadi saya tuliskan confidence interval untuk mu, harga X bar yang saya peroleh tadi, plus minus, ya kalau saya kembali sini ini adalah plus minus, ini ke atas plus, ini ke bawah minus, tandanya ya, tandanya bukan panjangnya, plus minus Z alfa per 2 sigma per akar N. Ya. Nah, karena sigma itu tidak ada, saudara perkirakan dari S,
Maka kalau N-nya kecil, saya menggunakan T alfa per 2, S diperoleh dari sampel. Hingga confidence interval untuk mu adalah X bar plus minus T alfa per 2, S per akar. Baik, tanyakan kalau ada yang kurang jelas. Nah, harga alfanya berapa? Kalau alfa 10%, ya, kalau alfa 10% begini, berarti confidence intervalnya berapa persen, saudara? Kalau alfanya 10%. Berarti ini berapa? Kalau alfanya 10, berarti confidence intervalnya berapa persen? 90, ya, ini 90. Ini berapa ini? 5 ya. Ini alfa per 2, ini alfa per 2, 5. Itu harga Z-nya 1,65. Kalau Z, itu yang saya tanyakan tadi. Tadi siapa yang hafal? 5% 1,65. Ini berapa ini? Ini berapa ini? Siapa ini? Mario. Ini berapa Mario? Kalau ini 5% Z-nya berapa? Kalau ini 1,65, ini berarti berapa? Siapa yang punya jawaban? Minus 1,65, Pak. Baik, minus 1,65. Ya. Nah, kalau alfanya 5%, ini 1,96. Kalau alfanya 0,27%, harga Z-nya 3. Ini yang tadi, saudara. Betul? Ini berapa tadi, saudara masih ingat? 99,73% confidence interval, Z-nya 3. Contoh kita yang di atas tadi ini. Contoh ini. Baik, ada yang ditanyakan, silakan. Silakan saudara kalau ada yang ditanyakan. Nah, sehingga nanti saya punya apa, saudara? Saudara lihat ini, saudara lihat contohnya. Ini mu, saudara. Saya tahu atau tidak tahu mu ini? Tidak, Pak. Tidak ya, tapi harganya di sini. Kemudian saudara ambil sampel nomor 1, dapat X1 bar. Dan dapat S. S-nya ya S1. Yang diperoleh dari sampel nomor 1. Kemudian saudara beri ke kanan dan ke kiri. Seperti ini. X1 bar plus 3S per akar N. N adalah jumlah datanya. Saya ambil sampel nomor 2. Saya dapat ini. Saya ambil sampel nomor 3. Saya dapat ini. Saya ambil nomor 4. Gitu. Nah, saya mengambilnya cuma 1 kali saja, saudara. Kalau 2 kali bagaimana ya? Boleh. Boleh mungkin untuk meyakinkan. Gitu ya. Saudara ambil 1 kali, kemudian saudara tambah, misalnya ini, saudara tambah dengan 3S per akar N, saudara kurangi dengan 3S per akar N, maka apakah mu saudara ini terletak di sini? Jawaban saudara apa? Apakah mu terletak di interval ini? Ini kan ada harganya, saudara. Nanti ketika saudara melakukan penelitian kan ketemu X1 barnya berapa? Misalnya saja 40, kemudian S-nya saudara dapatkan misalnya 5. N saudara umumnya saja 16. Saudara tinggal masukkan di sini. Ini 40 plus 3 kali S saudara masukkan 5 dibagi akar 16 4. Ini ada nilainya, ini berapa ada nilainya, ini ada nilainya. Jadi ini ada angka. Nah, kemudian pertanyaannya apakah mu saudara terletak di sini? Jawabannya saudara, ya, dia terletak di sini. Apakah saudara yakin? Jawabannya ya, dengan tingkat keyakinan 99, yang ini saudara ya, alfa 0,73. Ya. Tetapi X1 bar saudara kan tidak mesti di sini. Betul saudara ya? X1 bar itu kan tidak mesti jatuh di sini. Bisa nggak jatuh di sini? Bisa, Pak. Bisa, tambahkan lagi seperti ini. Terus kan, saudara lihat jatuh di mana X bar saudara itu mu-nya akan ada di sini. Kecuali untuk yang ini, seperti tadi. Kecuali untuk yang ini. Ya. Kalau saudara lihat ini berbeda dengan gambar saya tadi ini ya, berbeda. Ini apa perbedaan? Interval yang saya gambar ini dengan interval yang saya gambar ini apa bedanya? Ada yang berbeda. Siapa bisa melihat itu?
Apa bedanya interval yang saya gambarkan pada gambar B ini dengan interval yang saya gambarkan pada gambar A? Apa yang berbeda? Yang A intervalnya sama semua, Pak. Yang B ada yang beda. Baik. Ya, persis saudara. Yang A ini intervalnya sama. Kenapa? Yang B intervalnya karena apa? Yang B pakai S, Pak. Dan, baik, dan, betul itu. Tepat sekali. Karena yang B ini pakai S dan karena S saja tidak menjamin. N-nya kecil, Pak. Oh, enggak, N-nya enggak boleh diubah. N-nya enggak boleh diubah. N-nya ini tetap. N semua. Dan, loh, maksud saya bisa saja intervalnya yang ini lebih kecil, tapi ini kan tidak seragam. Intervalnya tidak seragam, ada yang kecil, ada yang agak besar, ada yang tidak seragam. Karena apa? Siapa punya jawaban? Tadi sudah betul itu. Karena apa? Ada faktor apa ini? Atau karena X-bar-nya berbeda? Betul? Karena X-bar-nya berbeda, betul? Itu yang menyebabkan intervalnya berbeda? Bukan. Oh, pintar saudara. Bukan. Karena X-bar ini cuma menentukan posisi ini saja, posisinya saja, tapi bukan intervalnya. Paham saudara? Bukan intervalnya, bukan ke sini. Posisinya di mana? Jadi 1 di sini, nah ini intervalnya. Walaupun saya punya di sini, nah intervalnya bisa sama. Ini, ya, cara ini. Apanya yang berbeda? N-nya berbeda? Tidak. Kalau itu apanya yang berbeda? Alfanya mungkin, Pak. Apanya? Alfanya. Oh, tidak boleh. Alfanya cuma 1. Saya menentukan. Karena ditentukan. Memang kalau alfa saudara ubah, ya berubah. Tapi alfanya ini ditentukan. Ini 3 ini. Ini sudah tentu alfanya. Alfanya yaitu 0,27%. Apanya yang berubah? S-nya ini. S ini diperoleh dari mana S? Diperoleh dari mana? Saudara ambil sampel. Ini kan ada X. Kemudian saudara dapatkan X bar, dapat S. Nanti kalau saudara ambil sampel lagi, X barnya berubah atau tidak berubah? Berubah, Pak. Berubah. S-nya berubah atau tidak berubah? Bisa jadi berubah. Berubah atau tidak berubah? Ini S1, ini S2. Sama nggak S1 dengan S2? Berubah, Pak. Berubah. Nah, karena S-nya berubah itu maka intervalnya berubah. Kadang S-nya menjadi lebih besar sehingga ini menjadi lebih panjang intervalnya. Kadang S-nya kecil. Ya. Nah, sehingga saudara memperkirakan bahwa mu saya itu harganya adalah X bar plus T alpha per 2 S bar. Baik, ada yang ditanyakan? Nah, ini saudara confidence interval ini tidak merupakan bahan UTS. Nanti saya lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Jadi kita UTS hari apa, saudara? Hari Senin, ya. Iya, Pak, hari Senin. Hari Senin, bahannya adalah sampai distribusi harga rata-rata. Baik, ada yang ditanyakan silakan. Mulai dari mana, Pak? Bisa mulai dari probabilitas. Ya, mulai dari probabilitas. Jadi mulai dari awal pokoknya. Jadi mulai dari awal termasuk cerita tentang filosofi di dalam ilmu pengetahuan. Jadi mulai dari awal sampai distribusi harga rata-rata. Ini tidak ikut. Baik. Cukup saudara. Nah kalau cukup saya kira waktunya sudah habis. Saya stop sharing. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Terima kasih.